Oke, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan di majelis, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikut bertanya Pak Kiai berkaitan dengan hal bertajalli Pak Kiai. Apakah dalam bertajalli bobotnya bisa sama ekstrimnya, baik bertajalli terhadap hidup yang ada dalam diri kita maupun bertajalli terhadap hidup di luar diri kita Pak Kiai. Pertanyaan yang kedua, se-ekstrim apa batasan-batasan dalam kita bertajalli dalam hal menguraikan kata-katanya Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika satu orang itu melakukan proses tahalli untuk menuju tajalli Allah, itu di mata umum, dikatakan sebagai perilaku orang edan. Ini orang umum mengatakan seperti itu. Makanya ketika Musa menganggap Nabi Khidir orang yang miring, tahu miring ya? Wong kita ditolong diantar kok malah dirusak. Wong anak kecil kok nggak punya dosa kok dibunuh. Terus orang kampung tidak menghormat kita kok pagarnya mau roboh kok kita rehab. Sinting itu bahasanya gitu. Nah, kalimat itu sebetulnya adalah ekstrim. Ekstrim buat siapa? Ekstrim bukan buat si pelaku, tapi mereka yang berkomentar. Sebetulnya nggak ada ekstrim, Pak. Dari kita yang sebagai si salik, ya, si pelaku suluk lucu usul Allah, itu nggak ada ekstrim. Manakala lah ini wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, manakala kita sudah melepaskan keakuan kita yang melakukan kesuluan itu, melakukan ketajalian bertajali itu, kita lepaskan keakuan kita, baru itu tidak ekstrim. Berarti harus melepas sifat basariah kita sebagai manusia. Tapi manakala kita belum melepas keakuan kita sebagai makhluk yang bertajalli, maka ekstrim juga bagi kita, Pak. Akhirnya di situ ada rasa takut. Takut gendeng lah, takut wis macem-macem. Bahkan dibisiki yang lain, anakku ayu nek kene kok gak gendeng si enom. Kadang seperti itu. Orang dekat kita, kamu mau kemana? Mau ke Jaya Baru Kholwat, misali ya. Berhubung tidak bisa masuk ke alam akhirat orang dekat kita, apakah anak, apakah istri, apakah apa, khawatir. Berarti ini ekstrim bagi mereka. Ekstrim. Akhirnya apa? Kak setuju bos, sampai ada di situ. Masalahnya mereka-mereka yang menganggap ekstrim itu belum bisa melepas teori syariat atau keakuan
sifat basariah kita, akhirnya rasa takut muncul. Makanya saya sering katakan, Anda yang berkholwat secara khusus ya, manakala Anda dimasukkan Allah di dalam alam mukasyafah, bertemu malakut jabarut lahut, jangan takut bos kau. Anda tidak akan pernah takut bertemu malaikat, bertemu begebluk ya, tahu begebluk ya? Ya setan, ya jin dan lain sebagainya, penggoda-penggoda ekstrim ya, atau kekasih Allah, atau dimasukkan di dalam alam barzah, dilihatkan surga dan neraka, dilihatkanlah ruhmu keluar dari dirimu. Takut bos, bojoku si ayu, anak si ini balik maneh. Kau ini diperjalankan Allah. Mengapa kau merasa kau yang berjalan? Makanya kan saya bekali sirul asrar toh, untuk menekan imanmu supaya ruhaniyahmu itu hanya beriman Allah yang berperan. Ketika belum melepaskan itu, keakuan kita, ketakutan kita akhirnya jadi ekstrim. Memang betul Pak. Dan manakala itu memang proses awal, ya nggak apa-apa, nggak salah. Tapi saya ingatkan, lanjutkan. Nggak ada apa-apa, enggak. Jangan takut kau. Iya. Sebab kita itu ruhaniyah itu dikeluarkan Allah dari alam dunia, melewatilah alam kasyaf untuk menuju alam musyahadah. Jangan takut. Kadang kita dihadapkan satu hamparan, tidak ada matahari tapi terang, nggak ada siapa-siapa dan lain sebagainya, sendirian. Itu ada rasa takut. Tidak tampaklah alam-alam yang kita depan, takut kita. Bos, fungsi daripada dzikir sirul asr itu meniadakan iman selain Allah, termasuk dirimu. Lepasan. Siapapun kita kalau belum melepaskan sifat basariah itu mesti takut bos, mesti takut. Takut kita. Kalau kau ada takut ya pasti nggak akan nyampe-nyampe. Udah los gitu loh Pak ya, los. Anu Gus, gue nek umpama nggak balik tenan, lah apa bingung-bingung akeh sing ngubur kok. Lah gitu ya. Kesimpulan gampang saja saya, gampang aja. Udah, kau kalau sudah nekat, hatimu kuat untuk melakukan kholwat menuju dan bertemu Allah, jangan melihat kiri kanan, jangan lepaskan semuanya. Itulah salah satu cara untuk kau lekas bertemu Allah. Jadi Bapak, memang kalau kita belum melepas keakuan seakan-akan ekstrim Pak. Betul itu, betul memang ekstrim. Tapi coba kalau sudah kita lepas keakuan sifat basariah kita, nggak ada ekstrim. Malah justru perjalanan Anda adalah tatmainnul qulub, damai anteng. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i balio siro ila rabbiki, maring pangeran siro, ya toh? Otomatis sampean kudu radhiyatan mardiyah, ikhlas, ridho, udah melepaskan semuanya sudah. Kadang-kadang kita itu digandoli nyonya, digandoli Kang Mas. Iya nyonyaku sih apa masih menor-menor. Kang Masku sih penghasilannya sih luar biasa. Eman rek. Ya wis bos, ngono nek mate budalo. Ya, nggak boleh kuwi. Harus kita lepas. Nggih Pak nggih.
Jadi itu akan jadi ekstrim karena kita masuk di alam kasyafah, bahkan di musyahadah, manakala itu keakuan kita sifat basariyah belum dilepaskan. Begitu. Oke? Ada lagi? Untuk melanjutkan, mohon maaf Pak Kiai ya, maaf nih. Maksudnya untuk mempraktekkan bertajali karena masih tahap awal pemulanya terhadap hidup di luar diri kita. Seumpama saya melihat kucing itu nyolong ikan, dalam bertajali kita harus berkata itu yang nyolong Allah, begitu Pak Ki. Terus untuk selanjutnya gini Kak, tumon Gusti Allah nyolong ya nggak tumon. Harus berkata seperti apa Pak Kiai? Barang semua milik Allah kok nyolong. Mencuri itu karena bukan miliknya. Lah dunia seisinya milik Allah bukan? Iya. Nah, kalau itu milik Allah diambil Allah, apa Gusti Allah nyolong? Dikatakan nyolong iya. Begitu? Itu harus uraian kata-katanya seperti apa Pak Kiai? Gini. Jangan pernah ada wujudnya kucing. Jangan pernah ada. Sudah cukup wujudnya kucing di ainul basariyah Anda. Yeah. Tapi ainul basiroh Anda harus nyata wujudnya hidup. Kalau wujudnya hidup itu nyata di dalam hatimu, maka wujudnya kucing gak akan tampak dan nyata dalam mata hatimu. Kalau sudah nyata wujudnya hidup dalam mata hatimu, maka tidak boleh kau mengatakan Gusti Allah iku nyolong. Paham ya? Yang beraf'al iku loh, yang beraf'al, bukan bahasanya nyolong. Nek kucingnya itu mencuri, tapi Allahnya tidak mencuri, jais itu jais. Yang beraf'al itu loh. Iya. Paham ya? Iya, iya terus juga artinya hal-hal seperti itu berarti tidak bisa diucapkan. Oh, tidak bisa. Berkata-kata seperti itu Pak Kiai ya? Enggak bisa. Harus beraf'al ya? Iya. Iya, terima kasih Pak Kiai. Iya, hanya iman ya, iman yang berkata. Nah, berkata itu bukan berarti diucapkan, bukan. Iya. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi? Cukup? Itu ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Mbah Kiai Gus Mukhlason, kalau saya mau bukan bertanya materi, tapi bertanya bagaimana pengalaman 23 tahun yang tadi disampaikan, menyampaikan ilmu dinul haq atau sirul asror ini dari semua jamaah. Mungkin ya ketakutan seseorang gitu pada saat mau serius ngelaku tidak akan dikenal dan tidak bisa pulang ke keluarganya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada selama 23 tahun mengajarkan tentang ilmu kebenaran ini orang yang kemudian apakah jadab seumur hidup atau dia sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan keluarganya tidak sampai tahu kemudian mencari kali gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 orang yang diletakkan Allah di khos. Yang satu sudah isdet sampak, jadi jadab itu sampak mati. Yang keempat itu masih tinggal 1 sampai sekarang masih majedub.
Padahal sistem saya memakai sistem wasilun, sistem di mana kolaborasi antara hukum dohir dengan batin itu tidak gap, tidak ada kontradiksi. Itu tadi saya katakan, sarengatnya sudah menjadi hakikat, dia sampai ma'rifat pada Allah. Itu sistem wasilun. Tetapi apalah daya, Allah yang memilih untuk diletakkan di khos atau di majedub atau jadab, sekalipun itu kita memakai wasilun, kita tidak bisa memilih, nggak bisa memilih. Allah sendiri yang meletakkan. Kalau pertanyaannya apakah ada salah satu di antara mereka itu yang tidak diketahui keberadaan oleh orang tuanya atau keluarganya, nggak ada. Cuman sing bongko ono. Lah ini tinggal satu. Jare wong Jawa, jare orang umum durung waras-waras. Kemarin Sabtu kesini minta rokok. Ya udah saya kasih. Nah, udah. Jadi selama 23 tahun ini saya belum pernah ada laporan dari satu keluarga atau keluarganya itu anak saya hilang. Belum ada. Cuman kalau kasus Allah memilih ninggoni majedub itu ada 5. 1 sudah isdet, yang keempat itu yang 1 belum waras, jari wong Jawa, yang 3 sudah sembuh, sudah artinya jari wong Jawa sembuh. Wonten iku ketempelan jin Jaya Baru, jadi ngono. Bapak Ibu, hujah-hujah yang seperti itu tidak ndalan, ya, tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Hujah yang mengatakan kebean ilmu, lah ngono toh, yang gitu, atau ketemplean jin, jeniprit utawa jim rois, atau jim apapun gitu ya, itu dalil itu nggak ada hujahnya, nggak bisa diterima, nggak bisa diterima. Tapi secara akal mereka mengatakan, loh iki sudah ketemplean nih, karena katanya dibawa si ahli mukasyafah, oh iki ono jime 3, gak gelem metu mergae jero, jim lanang wedok kelontok, jadi gak gelem metu, ya ngono. Udah Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu iman yang masih syirik, Pak. Iman yang masih syirik. Saya nggak perlu saya kasih tahu siapa orang itu, nggak saya kasih tahu, nggak boleh memangnya membuka rahasia di antara mereka, begitu ya. Jadi cuman ada 5. Kalau yang di wasilun ya sudah, tinggal wasilunnya itu di kelas mana, fana, kamil, dan seterusnya. Begitu. Ada lagi? Udah cukup? Iki wae badminton bos, gantian bos. Ya, pun cukup sampai di situ. Alhamdulillah saya masih dikasih Allah untuk olahraga pada malam hari ini. Bendino ora tahu nggak pernah menangi gue. Mulai jam 1, kemarin jam piro dan menyuwangi jam 5 lah. Terus piye? Gus, gak capek Agus sampean. Nek ngomong capek, gak usah ngomong pijetono. Bapak Ibu, nek menurut jasad Pak, nek ngerasakno capek, ya capek, mengeluh. Tapi nggak boleh saya, nggak boleh, ya, nggak boleh, karena ini sudah istilah perintah. Apapun itu bentuknya harus saya laksanakan, apapun kejadiannya di lapangan harus saya terima. Dan itu kami tidak boleh mengeluh. Gak usah mitung-mitung jasmani, tapi tolong sekali lagi kasih kesempatan saya untuk pijet.
Apa pijet saya? Badminton. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.